dalam kitab Fawaidul Mukhtar bab yang mengkaji daripada wali-wali Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Habib Abdul Rahman bin Mustafa Idris, bahwasanya jumlah para walinya Allah di setiap masa itu tidaklah berkurang dari jumlah para nabi, yaitu 124.000 nabi. Itu totalnya ada 124.000 nabi. Namun yang bisa kita ketahui ialah 25 nabi dan 25 rasul. Namun totalnya Allah menurunkan nabi di dunia itu totalnya jumlahnya 124.000 nabi. Itu kata Habib Abdul Rahman bin Mustafa Al-Idris. Dan jumlah wali itu di setiap masa tidaklah berkurang dari jumlah seperti jumlahnya para nabi. Wali di setiap masa itu sama jumlahnya, ada 124.000 walinya Allah. Ilmu wali-walinya Allah mau diangkat. Bilang wali-wali Allah diangkat. Paling gak dikenyong kayak sampean lah, hancur marah terus. Itu Al-Habib Abdul Rahman bin Mustafa Al-Idris mengambil daripada kalam Al-Habib Alawi bin Syihab. Rasulullah SAW bersabda, la yastami'u arba'ina min ummati ila rabbi waliyallah. Tidaklah berkumpul 40 wali atau 40 orang dari umatku kecuali dalamnya terdapat seorang wali Allah. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, jikalau ada perkumpulan 40 orang dari umatku, umat Nabi, pasti di dalamnya terdapat seorang wali Allah. Gitu. Makanya kan kita tidak boleh merendahkan orang lain dari penampilannya. Contoh, ini akhir zaman terkadang kan kita banyak tertipu dengan tampilan. Ada orang ya wajahnya ganas, garang, kayaknya muka-muka sangar nih, muka-muka orang suka berantem. Ternyata hatinya Hello Kitty. Hatinya Hello Kitty. Mukanya sangar, kayak orang Ambon, kayak orang tua, hitam, matanya besar, badannya gede. Yang perempuan pun hitam, rambutnya berele, ribu. Aduh, punya teman wajahnya sangar, tapi ternyata tuh hatinya Hello Kitty. Nanti Hello Kitty apa enggak? Boneka singa-singa imut-imut. Tapi ada lagi wajahnya polos, ini lugu, blonga-blongo. Ya para jamaah. Polos. Ternyata hatinya Fir'aun. Bisa. Makanya kita nggak boleh melihat orang lain itu dari penampilan wajahnya polos begitu. Hati ini ternyata Fir'aun, Qarun, karena gitu. Sama kayak di dalam perkumpulan ada 40 orang, maka kita melihat kata begini Nabi sebenarnya ada wali Allah. Perkumpulan seperti apa? Perkumpulan yang Allah ridhoi, perkumpulan yang bisa mendatangkan kemanfaatan bagi orang yang berkumpul di tempat tersebut. Contoh kayak di dalam majelis, tempat-tempatnya para ulama, ketika ulama-ulama berkumpul itu masih diantaranya ada wali. Itu dalam kitab Fawaidul Mukhtar, dalam kitab Fathul Ahbab juga halaman 364 juga jelaskan. Jelas jumlah wali sama kayak jumlah nabi 124.000.
124.124 tahun ono ribuan 104.000 kudu 104.000 tahun. Nah, terus 4.000 jumlah wali sing ono nang dunia. Jumlahnya sama dengan jumlah para nabi. Dan para wali itu terbagi menjadi 3. Ilmu ye jarang yang dibahas. Yang yakin dengan itu. Ini penting, bisa penting, rasa penting direkam di orang ditulis. Yang terasa penting. Ini tahu kita Fawaidul Mukhtar itu di dalam kitabnya itu ilmunya unik-unik tahu. Dan sedikit yang memiliki kitab Fawaidul Mukhtar. Yang kitab Fawaidul Mukhtar ya tidak ada di pada pesantren. Coba tanya kepada modal, ada nggak kitab Fawaidul Mukhtar di kajian ya? Ya, makanya ketika antum belajar kitab Fawaidul Mukhtar seperti ini, itu menambah wawasan, menambah pengetahuan kamu tentang apa yang kamu ketahui terlebih dalam ilmu Islam. Tidak bawa itu ini biasanya ada ya ada ini juga ada. Wali itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada wali yang mengetahui bahwasanya dirinya adalah seorang wali dan diketahui oleh orang-orang. Yang pertama ada wali yang mengetahui dirinya wali, terus kewaliannya orang itu diketahui oleh masyarakat atau orang umum kayak wali. Dan orang sudah mau wali juga punya nama wali. Ya. Semua itu ada. Itu tadi. Abu Bakar, Muhammad, Persik. Beliau mengetahui dirinya wali, pemimpinnya para wali pada zamannya di Indonesia di Gresik. Dan orang-orang juga mengetahui bahwasanya beliau juga wali. Itu bagian yang pertama. Ada wali yang mengetahui bahwasanya dirinya seorang wali dan orang-orang umum atau lain mengetahui bahwa dirinya wali. Nah, di sini contohnya ada wali nggak? Ada wali nggak? Wali Rizal wali Turu Aromahe Turu Rizal Aromahe Turu ana wali mangan Aromahe mangan ya ana wali mangan wali mahan wali mangan itu wali mangan Aromahe mangan wali itu wali tapi wali dulu sama nih gak ada nama anakku banget butuh wali dulu tapi wali dulu senang itu wali mangan tapi wali mangan wali ini senangnya mana Rizal wali itu wali dulu tapi wali dulu. Sampai seorang murid itu mensedikitkan tidur, mensedikitkan makan, karena hakikatnya orang yang belajar itu ialah
yang sedang memenjarakan dirinya untuk menunggu daripada kebebasannya. Paham ya? Bebas kan sedang penjara. Di penjara 10 tahun, katanya apa bebas? Bebas senang kan? Ya sama kayak mau belajar. Nulis oleh manfaat dari apa yang dia pelajari, maka ngerasa kayak orang bebas dari penjara. Tapi dalam penjara mereka masih belajar. Ibarat kayak orang di penjara, mangane cuy, tulis cuy, mangane aja nanti wali dulu, aja nanti wali mangan, kayak apa? Wajah wali mangan, wali mangan. Oh, aja nanti wali ya. Allah. Ya, wali disiplin, jadi wali telat, mau belajar disiplin, mau belajar disiplin. Di wali itu terbagi menjadi 3, ada yang mengetahui dirinya wali dan orang lain mengetahui bahwasanya orang itu wali. Dan yang kedua, ada wali yang orang tahu bahwasanya dia seorang wali, namun dirinya tidak mengetahui bahwasanya dia seorang wali. Oji wali ya, oji wali. Ya, wali apa? Wali Bloho. Oji wali apa? Wali Bloho. Oh iya. Tapi oji orang ngerti bahwa dia wali. Itu wali yang kedua. Orang-orang mengetahui bahwasanya dia wali. Dan si wali tidak mengetahui bahwasanya dirinya itu seorang wali. Dan ada lagi yang ketiga, wali yang mengetahui bahwa dirinya adalah seorang wali. Ya. Dia mengetahui dirinya seorang wali, namun orang-orang lain tidak tahu bahwa dirinya adalah seorang wali. Orang-orang yang lain nggak tahu itu wali. Masyarakat umum nggak tahu kalau itu wali, walinya Allah. Namun ini walinya tahu bahwa dirinya itu wali. Itulah wali yang paling afdol, yang paling utama. Sing sampai dari mengerti derek wali, tapi wong liya masyarakat umum orang ngerti bahwa dari derek dewa. Wah, ini kayak wali sing dikenal wong, terus derek wali. Ana maning wali sing wong ngomong ngerti kayak wali, tapi sing tidak mau ngerti derek wali. Biasa. Sing luar biasa yang utama, wali yang orang lain tidak mengetahui bahwasanya seorang itu wali, namun orang itu mengetahui dirinya wali tapi diam dengan kewaliannya. Ya. Biasanya orang tentang wali abad, ya, itu wali mano, wali mano, wali mano. Wali mana aku tak punya. Wali mana? Jadi wali itu orang sing ngerti kali wali dan si coba wali ngerti kali wali. Orang sing wong liya ngerti kali wali tapi si coba wali orang ngerti kali wali. Orang sing wong liya orang ngerti dhewek wali tapi dhewek ngerti dhewek wali.
Jadi seperti itu. Mengenal orang yang arif itu mencapai kedudukan makrifat. Jadi orang-orang yang mengenal para wali, wong sing arif, wong sing bijak, itu orang para wali ini. Jangan berusaha mengenal dekat dengannya. Bagi yang masih hidup atau yang sudah meninggal wali, jangan berusaha mendekat, menjalin hubungan dengannya, berusaha mengenal orang yang arif. Itu akan mencapai kedudukan makrifat, ya. Dan orang-orang yang mengenali mencapai kedudukan makrifat atau wali Allah itu lebih sulit daripada mengenali Allah. Lebih gampang mengenal Gusti Allah daripada mengenal waline Allah. Kenapa? Karena Allah itu maha dikenal, ya. Tidak ada yang menyerupai Allah, tidak ada yang berbeda dengan Allah. Allah tidak bisa disamakan dengan makhluknya, namun beda dengan wali, ya kan? Makanya untuk mengenal Allah itu lebih mudah daripada mengenal wali dan mengerti walinya Allah. Lebih sulit kita untuk mengenal wali dan mengerti walinya Allah. Kenapa? Allah tidak ada persamaan, tidak bisa disamakan dengan makhluknya, kan seperti itu. Namun kalau wali kan manusia. Lah kalau manusia itu pasti ada perbedaan di antara sifat dan perbuatannya. Contoh, ada wali namanya Habib Abu Bakar Idrus. Dia ngerokok paling masjid itu bilang di sarungan kopiahan bayarnya. Umurane sudah tahun luwe, krimen sampean wau Habib tua gering balunge kantor kudu ngempos terus nang jero masjid nang tempat memimpin khotbah. Sore to seprene. Wong-wong ngerti ke Habib, ngerti ke wali. Lah di samane durung ngerti krimen ora kaya masjid mari masjid udut bus. Itu bilang dia nih, sarungnya cingkrang nih, kayak wong abang guru Malaysia. Itulah ujian kita, beratnya kita untuk mengenal walinya Allah karena mereka masih memiliki sifat manusia berbeda dengan Allah. Dia masih ada perbedaan antara sifat dan perbuatannya, kan seperti itu. Ya, terus apa lagi? Ada wajah Al-Bahar harganya sudah tua, ya, ya seperti itu. Jeleneh, jadab kalau kita katakan itu jadab itu jeleneh. Tindakannya, perbuatannya jeleneh. Aman ketemu kayak gue, yo akeh perasaan orang pikir sih. Ketemu wong sing model kayak Nyong, kayak Mukles, kayak Oles, kayak Alvin, sing normal jadi ada perasaan kali pirang-pirang. Apa mana ketemu waline Allah, sing muwitan mudhok lambi, sing mobil anyar dicoret-coret, dicat kayak pilok, disemprot, sing duit atau senewu disuweki, sing ana wong jaluk-jalukan tempeling, wajah wong jaluk-jalukan tempeling, ringan dia tuh wong ini, dan jangan terus nanti kayak wali, nanti ini mau habis sama ulama, jaluk-jalukan ditempeleng, kaprok, lagi setan kok tipis paling bego. Ternyata masih hidup itu, bener kan? Masih hidup. Dikasih uang jutaan, disobek-sobek uangnya. Jenengan terus kayak wali dan jenengan kayaknya perasaannya gimana? Wong sing normal kayaknya kayak wong sing nang ini perasaan di pirang-pirang. Ulama-ulama sing normal bae.
Perasaan pirang-pirang, ora jengkel ulama, ora nasihat pahit ulama, ora keras ulama perasaan lho gini kok kaya kae. Apa mani kok ora ulama terwali, terus kalau nanti wali. Rasakannya kayak jujur. Bola ayo. Pirang-pirang semua dicangkem. Apa-apanya kaya. Ya. Dan ternyata para ulama dari golongan habaib atau kiai pun ada yang tergolongkan wali. Makanya kan ngati-ngati nih gede guru bisa gede kan wali. Ini kan wali begitu loh. Bisa gede nyong kayak wali. Contoh kayak Habib Lutfi. Dulu kan tidak dikenal wali. Ternyata orang-orang sekarang mengenal beliau wali pengganti daripada Habib Abu Bakar bin Umar Asy-Syikhab Gresik tadi, penggantinya wali kutub sekarang. Ya, itu ada dalam kitab dan daripada kalam-kalamnya para habaib yang lainnya bahwasanya penggantinya Habib Abu Bakar Muhammad bin Asy-Syikhab Gresik tadi yang kita ceritakan sejarahnya itu ialah Habib Lutfi. Dulu saya nggak tahu. Ternyata mau belajar beliau, ternyata beliau wali. Makanya kau tuh sembilan tenang beliau koi. Siapa ngerti beliau koi wali? Yang mana itu dari golongan apa? Karena wali paling banyak dari golongan para apa? Paling banyak. Giling-giling coba itu wali menjawab itu. Dari situ kan ada itu kita bisa mengambil hikmah. Kenapa ya Allah memilih wali-walinya dari golongan keturunan Nabi dan Nabi? Makanya untuk mengenal Allah itu lebih mudah daripada mengenal wali-walinya Allah, karena mereka masih makhluknya Allah dan di dalam sifatnya dan perbuatannya itu kadang berbeda-beda. Soalnya wali-walinya Allah kan terkadang juga minum, tertawa, tidur, makan, sama seperti kita manusia. Makanya barang siapa yang diberi cahaya oleh Allah, dia dapat menyaksikan sir yang ada pada orang arif tersebut dan tidak melihat kepada sifat kemanusiaannya, sehingga dia akan mendapatkan kemanfaatan. Jadi kalau Allah berikan cahaya dalam hati kita, maka kita akan melihat rahasia-rahasia yang Allah sembunyikan ketika kita melihat seorang guru, ulama, ataupun wali yang Allah beri karomah, yang Allah beri kelebihan. Namun Allah menutup itu dari pandangan kita. Makanya kalau Allah berikan cahaya itu dan kita bisa melihat bahwasanya ia manusia, namun ia orang yang dimuliakan Allah, maka nanti kita akan mendapat manfaat daripada ulama, guru ataupun para wali-walinya Allah yang Allah sendiri sembunyikan dari orang lain bahwa itu walinya Allah. Mana loh? Ya. Makanya ya kita mendapatkan manfaat dengan duduknya dengan orang soleh, para ulama atau dengan duduk kepada para walinya Allah yang kita tidak tahu bahwa ia walinya Allah, maka jangan pernah melihat sifat kemanusiaannya. Ya, maksudnya gimana? Wah masa wali mangane secete, ya, masa kayak wali turunnya kan digesok aja esok aneh. Wali apa mati ya? Wali apa mati ya? Mati. Ya. Wali mati ini berarti lebih kematian. Mesti mau mati dibayar. Lebih kematian. Halo, mana musibah nanti mana kan lebih mati jebret, lebih juga.
itu. Jangan pernah melihat sifat manusianya ketika kita duduk dengan ulama, orang yang berilmu, dengan orang soleh. Siapa tahu seperti dikatakan Nabi, jika ada perkumpulan 40 orang yang Allah ridhoi, maka di antara salah satunya adalah wali. Makanya jangan lihat sifat wali udute Tanjung, wali udute Laras, wali udute kae foto motor. Warna wali kan jadi dari kelebihan orang mah nampak motor, bugel hidup, nampak mobil, ya sangkongnya berbokna, mobil digos, pokoknya itu bukan cangkong dibulang. Karena orang melihat wali itu bersih kamu apa ya orang main. Kan seperti itu ya, orang melihat wali itu seperti itu kan. Karena pada zaman Nabi Muhammad SAW, orang-orang Quraisy itu tidak mendapatkan manfaatnya bagi Nabi Muhammad. Karena sebab apa? Menganggap Nabi Muhammad melihat hanya sifat manusianya. Orang-orang Quraisy tidak mendapatkan manfaatnya adanya Nabi Muhammad di Bani Quraisy. Kenapa? Karena masih melihat sih, oh masa Nabi orang disimak, mana tinggal di sini, saya nyampe mana? Masa Nabi kembali wedus? Nabi berita harus siapa? Ya gue masih gak sana. Ya, itu kalau kita mengambil kisahnya Rasul, kisahnya Nabi, kita bisa melihat. Ya, perjuangan para ulama itu pun yang tidak jauh dari para nabi. Guru-guru kita tidak jauh dari para nabi. Makanya aja terlena orang belajar luang antar menjenguk. Kayak orang pernah payah, bisa-bisa itu ikuti jejak Nabi. Nabi ini payah, makanya guru jadi penak. Karena ada background, kita melihat background ya. Kalau mau belajar lihat, ini saya mau belajar sama si Fulan. Kita turunannya primen, sanad ilmunya ke primen. Oh, jadi bisa mendostrok tok ngomong tapi pernah ngalami apa sih aku alami, apa sih manusia umum alami. Kenapa? Nabi ini manuk wedus. Hari cilik mesti balik pandai. Payah, orang itu pindah-pindah. Asalnya misalnya gini kontrak. Iya lah, saat ini masih ada segala. Ada Yasri, ke Mekah, ke Taif, hijrah terus. Ada ngane bom omong nambah gue sendiri. Nanti yo kalau nggak singgah sana, anak kerajaan nih, dilanjutin anak permaisuri nih. Hah? Iya makanya akan belajar dalam baik saya nanti primer dalam memandangkan Islam, dalam membawa syariat, aturan-aturan dari Allah Subhanahu Wa Taala primer coba keliling-keliling Nabi muter-muter masya Allah ya melasna ya. Muter-muter aku mana anak ditentang pirang-pirang apa Nabi langsung Nabi Muhammad cinta Allah sampean ilmu sampean bener ya ora kudu sengit kabeh wis sengit kabeh jengkeli Nabi kabeh diutus mali atake waktu mali dihina dijoli dipatak kotoran. Itulah yang mewarisi siapa? Mereka para hamba itu. Si warisi Nabi sampai paling pertama dari sampai mereka keturunan Nabi dari ahli baitnya, zuriyahnya Nabi. Pendek para ulama dari golongan selain daripada keturunan Nabi. UWB si manfaat ilmunya dikatakan ulama.
Orang-orang Quraisy tidak mendapatkan kemanfaatan dengan adanya tadi mereka, dengan mengatai Nabi Muhammad SAW anak yatimnya Abu Thalib. Lah kecil kan di bapak diasuh pamane Abu Thalib. Ketika Abu Thalib meninggal diasuh pamane Abu Thalib. Kenapa orang-orang Quraisy bisa seperti itu? Karena ia melihat sifat kemanusiaannya Nabi saja, tanpa melihat sifat khusus yang dimiliki oleh Nabi. Makanya kowe ngaji karo wong, kowe ngaji karo ulama, karo kiai ini, karo ustadz, ojo mandeng sifat kowe menungsa. Nabi memang manusia. Kau tiba-tiba kau kayak Bani Quraisy mandeng Nabi. Masa Nabi makan? Masa Nabi buang hajat? Masa Nabi miskin? Masa Nabi yang benci banyak? Nabi harusnya semua manusia suka semua dong. Kata Iwi. Dapat belajar orang. Masa budenya kayak air? Masa budenya mana kayak mentelan proses? Tapi pasti ada sifat khusus ya, maka lihatnya sifat khusus yang dimiliki oleh ulama-ulama kita. Terlebih-lagi wali-walinya Allah yang disembunyikan kewaliannya Gusti Allah. Adalah sifat manusia. Dari Sayyidina Imam Ahmad bin Zain al-Habsyi. Imam Ahmad bin Zain al-Habsyi berkata, tidak diketahuinya para wali dari pandangan manusia itu merupakan rahmat untuk mereka. Ayat jenengan orang 104 lengur setiap masa, setiap zaman. Contohnya masa Khalifah Umar bin Khattab, masa saya ini Khalifah Harun al-Rashid, masa Utsmani dan lain sebagainya. Wali kurang lebih 140.000 wali. Kenapa Allah banyak sembunyikan para wali-walinya? Tidak ditunjukkan Allah rahasiakan. Kenapa coba? Karena jikalau ini jelaskan ini. Jikalau Allah menunjukkan seluruh wali-walinya yang ada di bumi dan orang-orang mengetahui seluruh wali-walinya Allah yang ada di dunia, maka niscaya antum harus beradab dengan adab yang baik. Jangan sampai tidak beradab dengan adab yang tidak baik kepada para walinya dan menyakiti daripada wali-walinya Allah. Ya. Makanya para walinya Allah Subhanahu wa taala itu disebutnya oleh Allah yang jumlahnya 124.000 wali. Karena jika manusia mengetahui lalu manusia beradab dengan adab yang tidak baik kepada para walinya Allah dan menyakiti para walinya Allah disertai dengan pengetahuannya bahwa dia adalah seorang wali, maka semua yang ada di dunia itu akan binasa. Coba dia benar dia anak wali terlalu sampai ngerti kue wali tapi sampai orang adab menyakiti mereka, padahal sampai ngerti di bumi harusnya seorang. Makanya Allah sembunyikan itu wali-walinya. Ditunjukkannya ketika apa? Mereka pada wafat. Kan wali kita nonton. Ono sing dikenal ono sing ora. Sing dikenal wong kebanyakan sing wis wafat. Wedine nang apa? Ditutup karo Gusti Allah matane jenengan men kaya ora sama orang ketika wali. Ini sama ketika wali terus sama tetap orang beradab berakhlak. Kenapa? Lah kayak wali kan punya sifat manusia. Kayak miliki sih. Udah kelambi mertamu, rokok. Terus apa pirang-pirang celeng-celeng kelakuannya. Jenengan pengen prasangkane ya ora apik mesti. Lalu sama orang ada para wali, saya mereka semua yaitu orang yang mengetahui para walinya Allah. Jika Allah menunjukkan, maka saya mereka semua binasa. Itu.
Namun jika hal itu terjadi tanpa pengetahuannya bahwa dia adalah seorang wali, maka perkaranya lebih ringan daripada yang melakukannya dengan sepengetahuannya. Jadi seandainya jenengan orang ada menyakiti para walinya Allah, tapi jenengan orang ketika wali itu lebih ringan ada daripada ketika wali, tapi siapa malah nyakiti, malah orang ada gara-gara weruh prilakune wali-wali ning Gusti Allah sing ora umum karo manusia, padahal kaya manusia. Ya, jadi seperti itu. Itu kata Imam Ahmad bin Zaid Al-Husi. Barang siapa yang dicintai oleh Allah, maka Allah tidak akan menyiksanya. Bahkan musuh-musuhnya pun akan rela kepadanya dan dia akan diampuni dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada firman Allah yang berbunyi wa qalatil yahudu wa nasara nahnu abna'ullah wa ihabbu wa ahibahu qul falila yu'adzibukum bidunubikum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan bahwasanya kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Katakanlah, maka mengatakan Allah menyiksa kamu itu karena dosa-dosamu. Itulah dalam Quran surat Al-Maidah. Jika kalian benar-benar dicintai oleh Allah, pasti Allah tidak akan menyiksamu. Berarti nih orang disiksa karo Gusti Allah nang dunia nang akhirat, berarti karena Allah ora seneng karo awak berkat apa? Karena jenengan akeh, aku akeh dosa, perilaku sing ora apik, sing ora sae. Sanes dadine Allah ora cinta nyiksa. Siksane Allah pirang-pirang. Di antaranya dikelalekna atine dhewek karo Gusti Allah, dikelalekna atine dhewek karo sing arane ati. Diakalekna atine dhewek karo sing arane nasihat, dibutakna atine dhewek karo perkara-perkara sing sae. Karena musibah terbesar itu ialah matinya hati, itu merupakan siksaan dari Allah. Siksa yang Allah beri di dunia. Kenapa? Ini sih boleh nang hati dipateni Gusti Allah. Akhirnya bisa. Tentunya setelah itu mati bisa angel ya. Jadi seperti itu. Jika kalian benar-benar dicintai oleh Allah, pasti Allah tidak akan menyiksa-Nya. Dari dua imam besar, yaitu Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, keduanya berkata, kalau para ulama bukan wali Allah, maka Allah tidaklah mempunyai seorang wali pun. Seperti saya dikatakan ya, makanya saya dari tadi bersinggung ulama, orang yang berilmu. Makanya Imam Syafi'i sama Imam Abu Hanifah mengatakan apa Imam Syafi'i sama Imam Abu Hanifah? Kalau para ulama itu bukan walinya Allah, maka Allah tidaklah mempunyai seorang wali pun. Berarti wali-walinya Allah itu kebanyakan dari para ulama. Makanya ngati-ngati kalau ulama, darahnya ulama itu beracun, ibarat kayak macam ular kobra, mati yo. Hitungannya menit, ngati-ngati kowe ini ngomong karo ulama, ngati-ngati perilaku tindakanmu ketika aku duduk dengan para ulama. Sa'id bin Jubair pernah berkata, telah terjadi paceklik pada orang-orang di masa salah satu seorang raja di Bani Israil. Jadi telah terjadi paceklik pada orang-orang di masa salah seorang raja di Bani Israil. Mereka pun melakukan sholat istiqomah, ya, sholat istiqomah, meminta hujan. Namun hujan tidaklah turun. Maka sang raja berkata, jikalau Allah tidak menurunkan hujan, maka aku akan menyakitinya. Orang-orang bertanya, bagaimana bisa Anda menyakitinya? Sedangkan dia adalah maha benar dan maha tinggi. Mustahil baginya untuk berada di langit, karena Allah maha suci dari tempat dan zaman. Jadi ada seorang raja dari Bani Israel melaksanakan daripada sholat istiqomah, meminta hujan kepada rakyatnya, sama-sama melakukan sholat karena ada musim paceklik, dan dia mengancam Allah.
Seandainya Allah ora melu udan, tak sakiti Gusti Allah. Rakyatnya bingung lah, nyakiti Gusti Allah primen. Allah kan maha besar, Allah maha kuat, maha berkuasa. Masa jenengan bisa nyakiti Gusti Allah? Ya senang. Akhirnya apa? Sang raja berkata, saya akan menyakiti Allah dengan cara saya akan membunuh para wali dan orang-orang yang taat kepadanya. Maka hal itu akan menyakiti Allah. Maka Allah akan mengirimkan hujan untuk mereka sebagai anugerah dan kemurahan Allah kepada mereka. Jadi ketika antum menyakiti ulama, menyakiti para wali-walinya Allah, karena wali-walinya Allah itu kebanyakan dari golongan para ulama, maka sama halnya engkau telah menyakiti Allah. Dan ketika antum menyakiti orang-orang yang taat untuk patuh kepada Allah, antum juga berarti telah menyakiti Allah. Makanya jenengan oleh sisani Gusti Allah. Sebab apa? Lisane perbuatannya nyakiti ulama, nyakiti muslim Gusti Allah. Maka dikatakan jenengan telah menyakiti Allah. Makanya dikatakan ulama itu darahnya beracun. Terlebih lagi para hamba ini darahnya beracun. Ya. Saya punya Habib itu, waduh masya Allah, punya teman Habib itu banyak yang singgoda teman-teman. Habib ketemu ini, malah sing ngasih Habib, itu keraan sih, pelit teman, macam pelit teman, keraan, dari nente, anak sing mantan gelut malah. Ya kan Habib juga kan manusia, wali aja manusia, Habib manusia, tapi mereka punya sifat khususia, punya sifat khusus loh. Maka jangan lihat sifat manusianya. Kalau sifat manusianya ada marah, ada sedih, ada senang, ada makan, tidur, buang hajat, ya kan seperti itu. Jenengan kenalnya bewor ngopir-ngopir kok. Ono gitaran, ono catur, ono minton, ono motor-motoran, ono mobil-mobilan, ono adus-adusan, ono mancing. Nah, wong orangnya mancing, bener pengadeknya bingung. Habib itu mancing. Apa maningnya udah gelambi, laku terus desa untuk bulu. Iya, bener. Si mancing ini udah bingung. Apa sama mancing orangnya terus walaupun dederem mandengi bang ya. Habib mancing. Kok mancing tapi sesuatu yang aneh. Lamunya muda, lempar kantong ringan. Angel maning ya. Iya, geblek ya. Kabupaten tanggung jawab. Habib geblek gara-gara sing ngaji. Model kawan. Ya, dan Asy'arani berkata bahwasanya Al-Imam Asy'arani berkata, jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mencabut keimanan seseorang, maka Allah akan menjadikan orang itu menjadi orang yang mengganggu walinya. Itu peringatan itu kata Al-Imam Asy'arani. Kalau Allah itu berkehendak mencabut iman itu, aku jenengan duwe iman. Ning Allah berkehendak cabut iman jenengan kula sing ono nang ati dicabut oleh Gusti Allah. Ya Allah gampang nemen. Allah bakal ndadekna jenengan karo aku, kowe wong sing seneng ganggu para waline Gusti Allah. Contohnya ora ziarah karo wali. Bapak ziarah karo sendiri. Apa dene iki? Aja diperki wong sing biasa. Ono sing terang-terangan, ono sing ora setuju ziarah karo para wali, para habib, para kiai secara diam-diam. Nanti kan sebenarnya dalam keadaan beriman itu Allah kalau menghendaki kowe menurut iman, kalau Allah karena itu gampang. Atimu imanmu dijogok lewat kowe orang seneng maring wali. Lah wali itu akan dari golongan ulama. Kebanyakan disebut mati. Bisa-bisanya dewek mengunjungi makomnya ngirim doa. Ana wong sing bid'ah ziarah ora oleh. Terang-terangan ziarah ku sirik, hati-hati daripada ziarah ku tibune nyembah karo kuburan. Bisa wali, bisa kirim doa bae, hati-hati kuwi. Ana wong sing larang ziarah terang-terangan, ana wong sing
Orang senang wali-wali Allah para adik-adik para ulama lewat apa? Saking was-wase hati jaga muziarah wedi bukan syirik. Angel punya dalile ya. Muziarah wedi bukan syirik. Nyong percaya karo Gusti Allah kok ngirim dongan nang mabe hancur ora kudu mari kuburan. Nah, sari ngomong penak kon mati ora usah dikubur. Dideleng nang bosok ambrol ilang. Jajate ya. Bener ora? Kenapa dikubur? Nggo bukti, nggo tanda, nggo keluargamu, nggo umat-umatnya Nabi Muhammad SAW. Si ditinggal nang wong soleh, para ulama mati dikubur. Men kowe bisa urip bukti nyata kowe kuduwe. Ning ora Nabi nang yo. Kalau orang mati nanti gue mau sing ora seneng ziarah, aja dipergi, aja dikancani, putus silaturahim. Karena Nabi yang menganjurkan untuk memutus silaturahim kepada mereka yang bermaksiat kepada Allah, yang membenci para ulama, yang menjauhi para habaib, yang menghina, mencaci maki orang-orang yang mencintai kemuliaan Allah. Jauhi mereka. Karena apa? Seseorang itu dilihat dari teman. Dengan siapa engkau berteman, maka itulah kepribadianmu, dan itulah karaktermu, dan itulah agamamu. Nanti ini bab perkara ziarah ya. Ziarah di anjuran Nabi sunnah malah orang sing alus soalnya mau ziarah berarti mau siri nanti-nantinya tauhid sih yang ilmunya dulu. Setelah ini tauhid patah masuk potong tauhid ziarah tauhid kan Allah sih. Kenapa? Itu sih meyakini adanya mati, sang pemilik ruh Allah, sang pemberi jiwa Allah. Timbulan rasa sifat tauhid yang tinggi bertaziarah. Oh, wong urip bakal mati. Ono wong mati sing ngewe manfaat, ono wong mati sing ngewe mutara. Sapa wong mati ngewe mutara? Lah kuwi nang dunya Yesus sampai mati besar. Wong soleh apa nanti ini mudah wis mati doi mudah nggih manfaat sapa orang wali Yesus ya sapa mangga matane sudah buang matane sudah buang bis iki ngaji apalah napanya silat stop pada kelalen ini kayak paling ngerti lah ya paling kelalen ini apalah senangkang lah ngajine lah cing remehna gini-gini aja prasangka pemikiran yang gini-gini kok bakal terbukti tuh sakaratul maut zaman gak merasakan nyong zaman merasakan sakaratul maut dan akan merasakan pentingnya duduk di majelis ini. Walaupun aku gak paham apa-apa, apalagi sepaham, gue sakaratul maut. Gue buktiannya gak ada. Harus besok. Nah, alam kubur sudah sudah heran. Kayak rasanya nggak. Saya kira, iya lah. Akan menolak. Makanya apa sih? Ya, berkah kan harus belajar majelis ini. Oleh rahmat kan harus majelis ini. Ya. Sekian yang saya sampaikan. Insyaallah apa yang kita rasakan bisa menjadi manfaat membantu. Besok rutinan khusus perempuan ya. Tepat waktu itu. Dan malam minggu tempatnya bukan di sini rutin aja tapi di Mangon Sari. Tempat hadro, tempat kasih, seksual dan sebagainya. Malam minggu kita ke sana. Dan nanti itu kan tadi ada di grup Al Quran ya. Dan jangan lupa untuk mengirimkan tawasul bacaan Al Quran kita, bacaan Al Quran kita yang mau 1 juz 10 juz ya. Juz todong nanas sampel sirsak benar apa dikirim ngaku juz sewe. Ini juz sirsak jeruk aku akan mari aku ya. Tapi ini juz Al Quran kirimnya maling Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar Muhammad bin Umar Syekh. Contohnya illa Al-Fatihah illa hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khususun
illa arwahi apa summa ilah ruh apa wa ilah ruh al-habib bakar-bakar al-maniku Abu Bakar juga dibakar al-habib Abu Bakar bin Muhammad juga Muhammad bin Muhammad Ahmad bin Muhammad Asyikan Al-Fatihah terbit baca juz Al-Quran sejenengnya tidak dia anakku beliau ini apa namanya juz sirsaat alpukat maring nyong ya maring apang kena gue main seger juz apa juz ya sallallahu dia kalau mati mengingatkan nggak usah tanya lah ya mengiling terus yang ada mau tanya nyatanya siapa ya Rabbana ta'ala bi anana ta'afna wa anana sabana lana asyrafana fatub alaina tawbah تنسير كل حوبة وانصر لنا الغارات ومن راحتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان والشاهدين والمسلمين أجمعين آمين ربي أجمعين فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نظى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه هذا الحبيب وآله وصحبه عدد تخصيصه والحمد لله في البدء والثناء والحمد لله في البدء والثناء Pembangunan Majelis Taklim Al-Anwar Malaysia, saya mohon doa dan dukungannya ya.